Halo semuanya, balik lagi di Plotarian Movie. Kali ini, saya mau bercerita tentang sebuah film yang dirilis pada tahun 2003, berjudul The Last Samurai. Filmnya berlatar di tahun 1876, menceritakan kehidupan mantan kapten perang di Amerika bernama Nathan Algren yang pernah mengukir sejarah hebatnya saat bertempur melawan pasukan Indian. Ia adalah seorang perwira perang yang terpandang. Namun sayangnya, karirnya harus meredup akibat rasa trauma dan rasa bersalah setelah membantai suku Indian, membuat Nathan jadi lebih suka untuk mabuk-mabukan. Berkat ketenarannya itu pula, Kaisar Jepang yang saat itu sangat tertarik pada teknologi modern, meminta Nathan untuk mengajari prajuritnya menguasai teknik perang bangsa Barat. Dan dari sinilah, Nathan juga mempelajari berbagai hal mengenai pasukan pemberontak yang disebut mengancam stabilitas Jepang. Dan para pemberontak itu dikenal dengan nama samurai. Katsumoto no longer dishonors himself by using firearms, you see. Seperti biasa, sebelum menceritakan kisah Nathan lebih jauh, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali dengan memperlihatkan ketua pasukan samurai bernama Katsumoto sedang bersemedi. Dalam keheningan itu, ia seperti melihat samar-samar tentang sesosok harimau putih yang dikelilingi oleh pasukannya. Scene pun langsung berpindah ke Amerika, yang memperlihatkan mantan pasukan bernama Nathan sedang memperkenalkan salah satu senapan terbaru keluaran perusahaan Winchester tempat ia kini bekerja setelah keluar dari Angkatan Darat. Setelah selesai mendemonstrasikan senapannya, teman lamanya yang bernama Zebulon datang menemui Nathan, lalu mengajaknya pergi untuk menemui Kolonel Bagley dan utusan dari Jepang bernama Omura. Diceritakan kalau Kaisar Jepang yang saat itu mulai tertarik pada dunia modern, ingin mengganti seluruh senjata tradisional prajuritnya dengan senapan dari Amerika. Namun sebelum Jepang membeli senjata yang mereka mau, Kaisar meminta agar Amerika mengirimkan prajurit terbaiknya untuk mengajari pasukan Jepang menggunakan senapan terlebih dahulu. Dan berkat ketenarannya, Bagley yang merupakan utusan Amerika menunjuk Nathan agar bersedia menjadi instruktur yang diminta Kaisar. Lalu karena Omura rela membayar mahal, maka Nathan pun bersedia. Walau dari awal ia telah diberitahu kalau akan ada kelompok pemberontak yang siap menyerang mereka yang dinamai sebagai pasukan samurai. He was once the emperor's teacher. He's samurai. Singkat cerita, Bagley, Zebulon, dan Nathan pun memulai perjalanan mereka menuju Jepang. Lalu saat sampai, mereka langsung dijemput oleh translator bernama Simon Graham. Dalam perjalanan mereka menuju tempat Kaisar, Simon menceritakan sedikit tentang pemberontakan yang para samurai lakukan, di mana mereka menganggap kalau keputusan Kaisar membuka negerinya pada bangsa Barat merupakan awal dari kehancuran dari kebudayaan Jepang itu sendiri. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya sampai dan langsung dipertemukan dengan sang Kaisar. Thank you very much. Lalu setelah sedikit perkenalan dan menceritakan kisah suku Indian, mereka pun langsung menuju kamp prajurit yang akan mereka ajari. Selama 6 bulan, Nathan melatih prajurit yang saat itu sama sekali belum pernah menggunakan senapan. Bahkan kebanyakan dari mereka merupakan seorang petani. Selain melatih, Nathan juga tertarik mempelajari musuh mereka, yaitu para samurai. Dan Jenderal Hasegawa, yang merupakan mantan samurai dan rekan Katsumoto, menceritakan kalau para samurai mempunyai harga diri yang tinggi. Bahkan menolak untuk menggunakan senjata api, dan mereka hanya akan menggunakan pedang yang mereka buat sendiri. Selain itu, Katsumoto juga diketahui merupakan mantan guru berpedang dari sang Kaisar sendiri. Suatu ketika,
Nathan diberitahu kalau Katsumoto menyerang jalur kereta logistik di perbatasan wilayahnya. Dan dengan kejadian itu, Omura memerintahkan Nathan dan pasukan yang telah ia latih untuk menghentikan Katsumoto. Perdebatan pun terjadi karena Nathan menolak perintah itu, karena ia merasa kalau pasukannya belum siap. Namun karena Omura dan Bagley memaksa, jadi Nathan pun tak mempunyai pilihan selain mengikuti perintah mereka. Bersama ratusan pasukannya, Nathan menunggu kedatangan para samurai di sebuah hutan berkabut. Tak lama kemudian, para samurai benar-benar menyerang mereka dan dengan brutal menghabisi seluruh pasukannya termasuk juga Zebulon. Meski terluka dan hanya tinggal sendiri, Nathan terus berusaha bertahan sambil membawa bendera bergambar macan putih. Melihat itu, Katsumoto pun jadi teringat akan apa yang ada dalam penglihatannya di scene awal. Apalagi, meski dalam keadaan terdesak, Nathan masih bisa membunuh salah satu samurai. Lalu sebelum prajuritnya menghabisi Nathan, Katsumoto pun memutuskan untuk membawa pria itu ke desa mereka. Di dalam perjalanan, Nathan melihat sendiri bagaimana Hasegawa yang selamat dari peperangan itu harus melakukan seppuku. Singkat cerita, setelah sampai di desa, Nathan yang terluka langsung dirawat oleh adik Katsumoto yang bernama Taka. Dan selama beberapa hari itu pula, banyak yang mempertanyakan keputusan Katsumoto yang membawa musuh ke desa mereka. Sampai saat Nathan pulih kembali, ia pun diantar untuk menemui Katsumoto. Dalam obrolan mereka, Nathan juga mempertanyakan mengapa Katsumoto tak membunuhnya. Malahan, ia memenggal kepala Hasegawa yang merupakan teman dari Katsumoto sendiri. Katsumoto pun menjelaskan kalau seppuku itu merupakan bentuk dari tanggung jawab para samurai yang menerima kekalahan. Dan karena Nathan bukan seorang samurai, maka ia tak perlu melakukannya. Apalagi, Katsumoto beralasan kalau membawa Nathan ke desa merupakan suatu cara agar mereka bisa mengetahui apa yang Omura rencanakan dengan kekuatan bangsa barat. Katsumoto juga memberitahu kalau samurai yang Nathan bunuh adalah adik iparnya yang merupakan suami dari Taka. Di suatu sore, saat berkeliling desa, Nathan tertarik untuk mencoba gaya bertarung para samurai. Lalu Ujio, yang merupakan salah satu samurai terkuat, dengan mudah mengalahkannya. Dari sanalah Nathan perlahan mulai beradaptasi dengan berbagai hal yang baru ia lihat di desa itu. Dari selalu ikut latihan para samurai menggunakan pedang kayu, sampai belajar bahasa Jepang dan menjadi semakin dekat dengan keluarga Taka. Dan selama berbulan-bulan berada di sana, kedekatan Nathan pada kedua anaknya membuat kebencian Taka perlahan mulai memudar. Sampai saat mereka hanya berdua saja, Nathan akhirnya meminta maaf ke Taka tentang apa yang telah menimpa sang suami. Gomenasai for your husband, Hirotaro. Dan dimulai saat itu juga, Taka akhirnya benar-benar memaafkan Nathan. Di suatu malam, saat para penduduk mengadakan pertunjukan, desa mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan ninja yang diutus langsung oleh Omura. Lalu karena kedekatannya pada desa itu, Nathan pun tanpa ragu membantu Katsumoto dan para samurai menghabisi seluruh ninja yang menyerang desa mereka. Singkat cerita, setelah cukup lama menjadi tawanan di desa mereka, Nathan pun dibawa ke kota dan dipersilahkan untuk pulang. Lalu setelahnya, Katsumoto pergi menemui kaisar dan memberitahu kalau ia tak berniat memberontak, melainkan hanya memerangi orang-orang yang mengambil keuntungan dari kebijakan yang kaisar buat. Beralih ke Nathan yang menemui Omura. Setelah masa penawanannya yang cukup lama di desa para samurai, Omura mulai menginterogasinya. Namun karena kedekatannya pada Katsumoto, Nathan pun bersikap seolah tak mengetahui apapun mengenai desa itu. Malamnya, saat mengetahui Katsumoto telah ditahan, Nathan yang berniat menyelamatkan diserang oleh orang suruhan Omura. Namun dengan menggunakan teknik pedang yang telah diajarkan Ujio padanya,
Nathan pun berhasil menghabisi seluruh orang yang berusaha menyerang dirinya. Setelah itu, dengan bantuan Simon, Ujio, dan para samurai lain, Nathan juga akhirnya berhasil menyelamatkan Katsumoto. Namun sayangnya, mereka harus kehilangan Nobutada, yang tak lain adalah anak dari Katsumoto sendiri saat berusaha kabur dari sana. Kini mereka menyadari kalau Omura dan orang-orang di belakang kaisarlah yang merencanakan semua itu. Dan agar sang kaisar mau mendengarkannya lagi, Katsumoto memutuskan untuk berperang dengan pasukan Omura secara terbuka. Dan tentu saja, setelah mendengar itu, Nathan juga memutuskan untuk membantu Katsumoto. Di sisi lain, setelah mendengar keputusan itu, Taka jadi sedih karena takut kehilangan Nathan. Namun karena Nathan memutuskan untuk menjalani kehidupannya sebagai seorang samurai, Taka pun tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari berikutnya, dalam masa persiapan, Taka yang masih bersedih akhirnya memakaikan baju zirah suaminya ke Nathan. Dan setelah diberikan pedang khusus untuknya, Nathan pun secara resmi telah diakui sebagai seorang samurai oleh penduduk desa. Singkat cerita, peperangan pun dimulai, di mana pihak musuh yang dipimpin langsung oleh Omura sama sekali tak berkutik di hadapan para samurai yang menggunakan taktik perang dari Nathan. Karena penggunaan senapannya tak berjalan efektif, para prajurit Omura pun terpaksa menghadapi samurai dari jarak dekat. Dan tentu saja, para samurai yang terlatih itu dengan mudah mengalahkan mereka walau jumlah mereka jauh lebih banyak. Dan di pertarungan selanjutnya, para samurai yang tersisa kembali bersiap karena Omura memanggil prajurit bantuan. Dan kini, Bagley sendirilah yang ikut turun dalam peperangan. Namun sayangnya, karena pasukan berkuda para samurai terlalu cepat, ia pun dengan mudah dikalahkan beserta pasukannya. Lalu di saat terdesak itulah, Omura pun terpaksa menggunakan mesin gun untuk menghentikan serangan para samurai yang tak terbendung itu. Sampai pada akhirnya, seluruh samurai pun berhasil dihabisi dan hanya menyisakan Nathan saja. Setelahnya, para prajurit yang melihat perjuangan Katsumoto mulai sadar dan menghentikan penyerangan. Dan pada akhirnya, mereka pun memberikan penghormatan terakhir pada sang panglima perang tanpa mempedulikan perintah Omura. Di akhir cerita, Nathan yang masih hidup setelah peperangan itu akhirnya bisa menemui kaisar kembali. Ia pergi ke sana untuk menyerahkan pedang Katsumoto dan menyampaikan pesan terakhir sang guru agar kaisar tak melupakan perjuangan para samurai begitu saja. Mendengar itu, kaisar pun akhirnya sadar bahwa kebijakannya telah ia buat sama sekali tak menguntungkan rakyatnya. Karena itu pula, ia pun memutuskan untuk membatasi segala kesepakatan antara Jepang dan bangsa Barat. That treaty is not in the best interest of my people. Di sisi lain, karena terus menentang keputusan sang kaisar, seluruh kekayaan Omura pun akhirnya disita dan akan diberikan ke rakyat. Lalu setelah berhasil menyadarkan sang kaisar, tanpa ada yang mengetahui, Nathan akhirnya memutuskan kembali ke desa dan hidup bahagia bersama Taka. Begitulah kisah perjalanan Nathan dalam film The Last Samurai. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.